Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Cerita Misteri akan berusaha menjawab pertanyaan dari follower kami di Instagram Cerita Misteri. Mereka DM dan berkonsultasi tentang gangguan gaib yang mereka alami. Untuk itu langsung aja kita akan menuju ke pertanyaan pertama atau keluhan pertama ya Kang ya. Iya. Di sini ada Mbak Melisa, Kang. Dari mana beliau? Itu dari Jepara. Jadi di sini Mbak Melisa DM di Instagramnya Cerita Misteri ingin berkonsultasi dengan kita, Kang. Mbak Melisa itu punya keluhan saat dia punya hubungan itu biasanya tidak bertahan. Cepat putus Ya, cepat putus atau pokoknya tidak bisa sampai ke pernikahan gitu kan. Terus yang kedua, selain kayak gitu, Mbak Melisa itu susah untuk suka sama cowok. Iya. Untuk fotonya Mbak Melisa ini Kang. Oh iya. Mungkin dari Kang Hamam bisa membantu untuk diterangkan apakah ada gangguan gaib atau gimana. Ini. Ya. Ketika saya telusuri fotonya Mbak Melisa tadi ya, Iya. energinya itu ada sosok yang menempel di area kepala. Seluruh area kepala itu ada satu makhluk yang bersemayam di situ. Jadi memang ada gangguan ya Kang ya, memang ada gangguan ya. Iya. sosok apa itu Kang? Sosoknya lebih jenis gendruwo, tapi dia mempunyai taring yang sangat panjang dan rambutnya juga acak-acakan tuh rambutnya. Nah itu Kang, kenapa gendruwo itu bisa mempengaruhi Mbak Melisa terhadap istilahnya hubungan asmaranya gitu ya Kang? Gimana Kang? Mungkin bisa ditelusuri lebih. Apa memang jadi Mbak Melisa gagal berhubungan sama laki-laki itu memang ulah dari si gendruwo itu atau gimana? Mungkin bisa ditelusuri lebih dalam gimana Kang? Ya, saya akan telusuri lebih dalam lagi. Bismillah. Jadi gendruwonya itu selalu mempengaruhi pikirannya. Jadi kalau ada yang mendekati atau apa, timbul rasa bosan, terus timbul benci gitu. Karena gendruwonya ini energinya negatif, yang sosoknya itu saya rasakan tuh berasal dia dari pabrik yang sangat tua. Jadi asal gendruwo ini menempel tadinya gendruwo ini dari pabrik tua gitu ya? Iya. Kenapa kok bisa sampai mempengaruhi di hubungan asmara Kang? Apakah gendruwo ini memang suka dengan Mbak Melisa atau kejahilannya si gendruwo ini sendiri gitu? Ada bangsa jin yang suka dengan manusia ya. Ya, kebanyakan kalau bangsa gendruwo itu sukanya sama wanita. Oh ya, Dia suka. Ya banyak mitos juga ya, istilahnya kan ada yang Iya. menyamar jadi siapa dan Nyamar jadi suaminya. Iya, gitu ya, Hubungan sama perempuan itu. Oh, Iya. berarti kemungkinan besar kasusnya Mbak Melisa itu ya itu tadi seperti ini ya Kang ya? Ya, jadi efeknya tuh biasanya tiba-tiba sakit kepala, padahal nggak pernah sakit gitu. Biasanya gitu. kayak gitu, kayak Dan setiap ketemu dengan cowok itu tadi ya apa istilahnya gampang merasa bosan atau merasa emosi gitu ya Iya. mungkin jadinya. sering mimpi buruk juga biasanya. Terus susah tidur, biasanya yang dialami yang pernah berkonsultasi itu seperti itu. Baik, Bang Doni ada ini lagi? Oke. Yang kedua Instagram dengan nama Dewi ya. Mbak Dewi ini DM, dia bilang ke tim sama Mas keluhannya jarang bisa suka sama cowok, dan kalau berhubungan, maksudnya menjalin hubungan itu nggak pernah awet. Iya. Itu ini Mas, ini fotonya Mbak Dewi. Coba kira-kira
Mbak Dewi ya. Mbak Dewi itu terdapat 3 makhluk yang mengikuti dia. 3. Yang pertama itu ada di Sosok apa itu, Kang? yang di kepala ini sosoknya seperti apa namanya? Ya lelaki, terus dia memiliki tanduk ya di atas. Itu makhluk sejenis apa? Jin atau siluman atau Kalau yang di kepalanya ini bangsa jin. Bangsa jin ya. Iya. Kemungkinan hampir sama dengan yang mengganggu Mbak Melisa tadi ya. Iya, tapi Sejenis itu. Iya. Beda ini apa namanya? Beda wujud aja. Biasanya kalau ketebalan jin di kepala, walaupun dia tidak merasukinya, tapi dia bersemayam di kepalanya ini, dia sering merasakan sakit. Jadi kayak ada tubuh yang bergetar gitu, merambat gitu. Atau mungkin bahkan sampai pusing, yang sangat pusing gitu. Iya, terus kadang-kadang jadi pikirannya nggak konsisten. Makhluk apalagi Kang selain yang ini tadi? Di tengah dadanya itu ada sosok seperti siluman. siluman? Iya. Apa? Sosok makhluk yang di dadanya itu dia mempengaruhi emosi. Jadi tiba-tiba emosinya bergejolak gitu. Dadanya Iya. panas loh, kemerotok. Iya. Jadi yang mempengaruhi Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi. Nah, ini yang paling aktif dia. Jadi dominan yang di tengah tadi tuh. ya dia paling aktif. Ketika ada lelaki, nah, dia merasa gimana ya? Nggak suka gitu. Tiba-tiba nggak Jadi suka. daya tolak gitu ya. Iya. Terus Kan ya. ketika dia emang suka dari dalam hatinya itu, biasanya si makhluk ini menggunakan itu apa namanya? Sihir. Iya. Oh, jadi menyihir supaya mempengaruhi gitu ya Kang ya. Tiba-tiba nggak, yang pertama awalnya suka, terus dia putus di tengah jalan. Gitu. Iya, langsung tiba-tiba bosan gitu ya. Iya. Sosok yang ketiga, Kang. Yang ketiga ini ada, nah ini karena Mbak siapa ini? Dewi. Mbak Dewi ini mungkin energinya di auranya itu lemah, jadi Oh iya. mudah sekali untuk Ditempeli itu. iya, makhluk-makhluk yang ingin mendolimi dia itu mudah sekali, semuanya negatif. Terus Kang, untuk dari ketiga makhluk ini menurut Kang Hamam yang paling berbahaya itu yang mana Kang? Ya kalau tiga-tiganya semua bahaya karena dia menempel di tubuhnya, jadi Oh, nggak gitu. baik buat tubuhnya itu. Jadi memang sebaiknya itu harus dihilangkan dari tubuhnya ya. Pokoknya jangan sampai makhluk yang seperti itu nempel di tubuh kitanya. Nanti apa namanya, rasanya tuh nggak karuan tubuhnya. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin memiliki keluhan atau gangguan gaib juga bisa langsung subscribe channel Cerita Misteri, follow Instagram kami. Teman-teman bisa DM di Instagram dengan mengirimkan foto, nama lengkap dan alamat. Insya Allah kami akan membantu semaksimal dan sebisa kami ya Kang ya. Iya. Insya Allah kita bisa sharing atau bisa berkonsultasi dan hasilnya akan kami tayangkan di YouTube dan kami posting di Instagram. Bang Doni, ini ada kasus ketiga. Di sini ada teman kita yang tidak mau disebutkan namanya, cuman beliau berdomisili atau tempat tinggalnya itu di Jogja, tepatnya di area Jogja TV ya. Selatan Jogja TV ya. Selatan Jogja TV. Oke. Nah, di sini teman kita bercerita. Jadi gini Kang, di rumahnya itu dia merasa sering ada gangguan-gangguan gaib. Iya. Terus beliau pengen berkonsultasi dengan kita. Intinya pengen tahu lah itu tuh gangguannya itu dari dalam rumahnya atau sebelah rumahnya.
karena sebelah rumahnya itu kosong Kang. Kalaupun dikontrakkan, yang ngontrak itu cuman bertahan 3 atau bahkan kurang 2 bulan gitu, terus sudah apa ya, sudah Nggak betah terus dia. nggak betah terus keluar dari rumah itu, sampai sekarang pun seperti itu. Nah ini gimana Kang, mungkin sudah bisa diterawang secara jarak jauh? Ya, saya akan menelusuri rumahnya ya. Suruh teman. Insya Allah saya ketika saya menelusuri, saya melihat sekelompok makhluk yang berpenghuni di situ, yang di sebelah rumahnya. Oh, jadi bukan di rumahnya dia atau di rumahnya dia juga ada, Mas? Ya ada, tapi yang dominan mengganggu ya di sebelahnya. Mungkin yang disebutkan tadi rumah kosong tadi. Berarti memang gangguan-gangguan itu memang dari rumah yang sekarang kosong gitu ya, rumah sebelahnya itu ya Kang ya. Nah itu kan kalau dari hasil penelusuran Kang Hamam tadi, energi paling besar yang negatif di situ apa, berwujud apa Kang? Ketika yang berpenghuni di situ melihat seperti asap, biasanya seperti asap hitam, itu biasanya ada sosok kalau ditembus dimensi lain, dia berwujud seperti raksasa yang mengelilingi rumah itu, seperti buto kalau wajahnya. Barongan kayak gitu, seperti barong kayak yang barongan di leak-leak gitu ya. Iya. Nah seperti itu tapi penguasa yang di situ. Tapi masih banyak lagi yang di samping-sampingnya itu masih ada. Jadi paling besar itu yang seperti barongan. Ya. Barongan tapi badannya raksasa ya. Iya. Dan energinya menyelimuti rumah itu. Iya. Dan dia membuat penghuni di situ tidak betah. Bisa dengan gangguan apa, sakit atau penampakan apa. Dulunya bekas apa itu? Kalau hasil penelusuran dulunya bekas apa itu? Mungkin kayak kebun atau seperti banyak pohon bambu dulunya. Jadi memang makhluk itu ada sebelum rumah itu dibangun ya Kang ya? Iya, dia sudah bersemayam di situ sejak rumah itu belum dibangun. Berarti kalau memang makhluk-makhluk seperti itu, apalagi dengan kekuatan yang besar seperti itu, juga lumayan susah ya untuk dinetralisir ya Kang ya? Iya, karena mereka mengganggunya tidak secara penampakannya saja, tapi bisa secara fisik. Supaya penghuni manusia yang menghuni di situ tuh tidak betah, jadi ingin pergi dari. Baik, sekian teman-teman cerita misteri malam ini akan kita akhiri. Dan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan atau permasalahan gaib di dalam rumah maupun di dalam diri atau tubuh, bisa langsung subscribe channel cerita misteri dan follow IG cerita misteri. Kalian bisa DM di situ, kalian bisa bercerita kepada kami apa keluhannya. Insya Allah kami akan membantu menjawab atau menerawangkan dan memvisualisasikan jika memang ada gangguan gaib pada tubuh atau rumah teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.